Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang masih bingung dalam mengerjakan soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat yang beda tanda, positif atau negatif, silahkan simak penjelasan berikut, semoga bermanfaat. Misalnya kita akan menghitung negatif 4 ditambah 7 sama dengan, kita lihat tanda di depan masing-masing angka. 4 bertanda negatif, maka kita tulis tanda negatif sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terus 7 itu bertanda positif, maka kita tulis tanda positif sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tanda yang mempunyai pasangan kita hapus, kita hilangkan. Negatif ini berpasangan dengan positif yang bawah, berarti kita hilangkan. Ini berpasangan, kita hilangkan. Nah, sekarang yang tersisa tanda positif. Ada berapa tanda positif yang tersisa? Yaitu 3. Berarti negatif 4 tambah 7 sama dengan positif 3. Nah, tanda positifnya tidak perlu kita tulis karena 3 ini sudah menunjukkan positif. Berikutnya, soal kedua misalnya 2 dikurangi 6 sama dengan, berarti 2-nya positif, kita tulis tanda positif sebanyak 2 kali. Terus 6-nya negatif, kita tulis tanda negatif sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Yang berpasangan kita hapus, berarti yang tersisa 1, 2, 3, 4. Nah, berarti tanda negatif yang tersisanya ada 4, sebanyak 4. Berarti 4 negatif, atau jawabannya negatif 4. Paham ya sampai di sini? Berikutnya, sekarang bagaimana kalau misalkan angkanya tandanya sama? Nah, misalnya soalnya seperti ini. Negatif 3 dikurangi 5. Kan sama-sama negatif tuh. Berarti kita tulis negatifnya ada 3, tanda negatifnya 1, 2, 3. Terus 5-nya juga negatif, berarti kita tulis lagi tanda negatifnya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini tandanya sama, jadi tidak ada yang bisa kita hilangkan seperti tadi. Tapi karena sama, kita harus jumlahkan tandanya. Ada berapa tanda negatifnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tanda negatifnya ada 8, maka jawabannya negatif 8. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Negatif 3 dikurangi negatif 2. Nah, kalau ini kita tidak bisa langsung mengerjakan seperti tadi, tapi tanda yang berdekatan harus dikalikan dulu. Nah, ini tanda yang berdekatan tuh ini, misalkan ini negatif dengan negatif, ini harus kita kalikan dulu. Negatif kali negatif adalah positif ya. Jadi negatif 3. Nah, sekarang soalnya berubah jadi ditambah. Nah, jadi positif nih. Jadi berubah jadi positif. Jadi negatif 3 ditambah Jadi negatif 3 ditambah 2. Karena negatif. Kenapa jadi positif? Nah, positif ini didapat dari hasil perkalian negatif dengan negatif. Jadi positif. Jadi soalnya sekarang menjadi negatif 3 ditambah 2. Nah, bisa langsung kita kerjakan seperti tadi. Negatif 3 berarti negatifnya ada 3. 1, 2, 3. 2-nya itu positif. 1, 2. Nah, ini berpasangan, coret berpasangan, dihapus. Terus sisanya apa? Tanda negatif, 1 tanda negatif. Berarti 1 tanda negatif. Berarti negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Jelas? Nah, cara tadi
ini. Cara satu lagi kalau misalkan soalnya seperti ini, 10 dikurangi 7. Nah, kalau ini mah kalian pasti tahu karena ini di SD juga sering ya, ini tidak membingungkan soalnya. Jadi 10 kan lebih besar terus dikurangi 7 itu gampang saja, tapi ini juga bisa kerjakan dengan cara yang tadi. 10-nya itu kan positif ya, berarti saat kita tulis 10 tanda positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus 7-nya negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita pasang yang berpasangan kita hapus. Maka yang tersisa adalah tanda positif sebanyak 3 kali. Berarti 10 kurangi 7 adalah 3. Kalau ini kalian pasti tahu ya. Nah, cara ini bisa digunakan untuk penjumlahan bilangan-bilangan kecil saja. Kalau bilangannya sudah puluhan, ratusan, atau ribuan, bahkan jutaan, kalian tidak mungkin kan menggunakan cara ini. Atau misalkan 1 juta, negatif 1 juta dikurangi 300.000, kalian tulis tanda negatif sebanyak 1 juta, itu kan tidak mungkin. Nah, tapi dari cara tadi kita sudah menemukan sebuah konsep gitu. Sebuah konsep, misalnya kita kembali ke soal yang tadi ya, negatif 4 ditambah 7, itu kan hasilnya negatif 4 ditambah 7, itu kan hasilnya tadi 3 ya, hasilnya tadi 3. Nah, 3 itu positif apa negatif? Nah, 3 itu positif. Jadi ternyata kalau misalkan positifnya lebih besar, hasil akhirnya tandanya akan mengikuti angka yang paling besar ya. Jadi tanda di akhirnya seperti ini kan positif 3. Positif 3 berarti dia mengikuti tanda mengikuti angka yang paling besar. Karena di sini 7-nya positif, maka 3-nya positif gitu. Jadi negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Jadi tanda yang terakhirnya mengikuti angka yang paling besar. Jadi kalau beda tanda, hasil akhirnya itu tanda yang terakhir pada hasil akhir itu mengikuti angka yang paling besar itu. Nah, sekarang misalnya nih, saat kamu mau menghitung negatif 230 dikurangi 400. Jangan negatif dulu ya. Yang seperti contoh tadi, misalkan kamu menghitung 1 juta. 1 juta ditambah 700.000 misalnya. Nah, ini berarti kamu tidak mungkin kan menuliskan tanda negatif sebanyak 1 juta, tapi tadi ingat ini hasil akhirnya, berarti tandanya mengikuti angka yang paling besar. Angka yang paling besar di sini kan 1 juta, sedangkan 1 jutanya negatif, berarti hasil akhirnya adalah nanti negatif. Nah, sekarang kamu kurangi 1 juta dikurangi 700.000 berapa? 300.000 kan? Berarti tinggal tulis 300.000. Jadi hasilnya negatif 300.000 gitu ya. Nah, contoh berikutnya, kalau misalkan sekarang yang tandanya sama nih tapi angkanya besar, misalnya negatif 230 dikurangi 400. Nah, tadi kalau yang angkanya sama kan tinggal menjumlahkan ya, yang negatifnya tinggal dijumlahkan. Nah, ini juga sama. Berarti kamu jumlahkan angka 230 tambah 400 untuk dijumlahkan berapa hasilnya. Misalnya 630 nih hasilnya. Nah, karena negatif, berarti tinggal tulis saja depannya negatif. Karena dua-duanya negatif, tulis saja depannya negatif. Gitu. Ya. Misalnya negatif 250. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Negatif 250 dikurangi negatif 300. Nah, ini. Sama seperti tadi ya, kalau ini berarti dirubah dulu, yang berdekatannya kita kalikan dulu, negatif kali negatif di sini nanti soalnya berubah jadi 250 ditambah 300. Nah, ini kembali ke soal yang
seperti nomor 1 tadi. Jadi angka 300-nya lebih besar, berarti hasilnya pasti positif. 300 dikurangi 250 adalah 50. Jadi positif 50. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan, kalau misalkan beda tanda, maka tanda positif atau negatifnya itu akan mengikuti angka yang paling besar. Kalau misalkan pengurangan, kalau misalkan tandanya sama, berarti kedua angka dijumlahkan, terus nanti tandanya tidak berubah, tergantung soalnya. Misalkan kalau negatif sama negatif berarti jadi negatif. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nanti kita coba latihan soal seperti pada slide sebelumnya. Terima kasih. Nah, ini kesimpulannya bisa kalian baca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.